Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Tadi malam sudah belajar? Ada yang belum belajar? Ya nggak apa-apa, kita diskusikan bersama-sama. Kali ini, di pertemuan ini kita akan membahas tentang pengertian sholat sunnah ghairul mu'akkad dan sholat sunnah mu'akkad. Ya, coba kamu Andi jelaskan apa itu sholat sunnah mu'akkad. Ya, betul sekali. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau mendekati wajib. Sholat sunnah ini selalu dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah ditinggalkannya. Ya, selanjutnya coba kamu jelaskan Ani, apa itu sholat sunnah ghairul mu'akkad. Ya, benar sekali. Sholat sunnah ghairul mu'akkad adalah sholat sunnah yang dilakukan dan dianjurkan tanpa penekanan. Sholat ini kadang dilakukan oleh Rasulullah dan kadang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi, sholat sunnah itu ada dua, sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairul mu'akkad. Dipahami betul ya apa itu pengertian sholat sunnah mu'akkad dan ghairul mu'akkad. Soalnya nanti di pertemuan kita, di akhir pertemuan nanti kalian akan mempraktekkan tentang sholat sunnah ghairul mu'akkad dan sholat sunnah mu'akkad. Jadi sebisa mungkin semua harus lulus dalam materi kali ini. Baik, tadi sudah paham ya tentang pengertian dari sholat sunnah dan sholat sunnah mu'akkad dan ghairul mu'akkadnya. Selanjutnya adalah tentang dasar atau dalil dari sholat sunnah itu. Nah, segala sesuatu dalam agama ini tidak mungkin, segala anjurannya itu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, diperintahkan begitu saja itu tidak mungkin. Semua itu pasti ada dalilnya, ada dasarnya. Tidak terkecuali dengan sholat sunnah mu'akkad dan ghairul mu'akkad ini. Nah, ini di buku ya, dibuka ayo. Contohnya adalah perintah atau anjuran untuk sholat sunnah rawatib. Dibaca, man sholat fi yaumin isnata yang asyrota rakaatan tatawwan ghaira faridatin banallahu lahu baitan fil jannati. Ayo artinya dibaca bersama-sama. Barang siapa yang melakukan sholat sunnah selain sholat fardu dalam sehari 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga nanti. Ini anjurannya bagus sekali ya, untuk kita harus biasakan sehari-hari sholat sunnah rawatib ini. Ada juga halaman selanjutnya, ini ada tentang sholat tahajud. Ada pada Quran surat Al-Jariyat ayat 17 dan 18. Ada juga tentang sholat sunnah fajar dalam surat Quran surat At-Tur ayat 49. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus membiasakan ya sholat sunnah ini, karena sholat sunnah ini dapat menambah amal ibadah kita. Apabila dalam sholat wajib ada kekurangan, nah sholat sunnah ini dapat menyempurnakan. Baik, sudah ada yang ditanyakan mengenai dalil ini? Kalau sudah paham semua, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu penjelasan hikmah sholat sunnah. Banyak sudah macam-macam sholat sunnah yang kita pelajari dan kita ketahui. Tapi, apakah cukup dengan mengetahuinya saja amal kebaikan dan bekal kita untuk di akhirat kelak akan bertambah? Tentu saja tidak. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Demikian bunyi pepatah yang sering kita dengar. Di antara hikmah sholat sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat sunnah adalah sholat yang berupa anjuran, hikmah, dan manfaatnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu. Contohnya yaitu sholat rawatib. Yang kedua, orang yang sering melakukan sholat sunnah dinaikkan derajatnya dan digolongkan orang-orang muttaqin serta memperoleh ketenteraman hidup lahir dan batin.
Yang ketiga, mengerjakan sholat duha memperoleh keutamaan yang besar dan merupakan pengganti kebaikan yang tidak dapat dijalankan serta mempermudah dan barokah dalam memperoleh rezeki. Yang keempat, sholat tarawih dapat melebur dosa-dosa yang telah lalu dan dapat menyemarakkan malam Ramadan sebagai qiyamul lail. Yang kelima, sholat dapat melebur dosa-dosa dan dapat mempererat tali ukhuwah Islamiyah, juga dapat menambah syiar Islam dan dapat menguatkan keimanan. Dan yang keenam, sholat tahiyatul masjid dapat menambah semarak dan memakmurkan masjid. zakatnya, jadi mengeluarkan waktu gitu. Kemudian itu ada sholat hari raya Idul Adha, yaitu sholat hari raya Kurban. Sholat hari raya Idul Adha ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Sholat Idul Adha ini lebih baik disegerakan karena memberikan waktu jamaah lebih luas jika ingin berkorban. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semoga tetap sehat selalu ya. Ya, kita kembali ke mata pelajaran Ibu yaitu mata pelajaran fikih. Nah, langsung saja dibuka buku dan penanya ya anak-anak. Karena sekarang kita akan membahas materi minggu lalu yang belum selesai. Sebelum kita buka, kita akan membaca bismillah bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, langsung saja kita bahas poin dari pelajaran yang minggu lalu belum selesai, yaitu tentang ini dia, sholat sunnah ghairu muakkad. Oke, minggu lalu kan kita membahas tentang sholat sunnah muakkad ya. Jadi sudah ada pengertiannya. Nah, apa perbedaannya dari sholat sunnah ghairu muakkad? Maka kita bahas kali ini. Ada yang tahu pengertiannya apa? Sebelumnya Ibu tanya, ayo. Ya, jadi sholat sunnah ghairu muakkad ini adalah sholat sunnah yang tidak ditekankan atau sholat yang kadang-kadang dilakukan oleh Rasulullah dan kadang-kadang juga tidak dilakukan. Jadi sholat sunnah ini itu tidak terlalu ditekankan. Jadi bedanya sama sholat sunnah muakkad itu, kalau sholat sunnah muakkad itu sangat dianjurkan untuk dilakukan. Jadi jika sholat sunnah ghairu muakkad ini tidak terlalu ditekankan untuk dilakukan seperti itu. Paham kan anak-anak? Iya, paham. Jadi lalu apa itu macam-macam dari sholat sunnah ghairu muakkad ini? Oke, mari kita bahas satu-satu ya anak-anak. Yang pertama yaitu ada sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Itu meliputi apa saja? Yaitu 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Jadi jika anak-anak ingin sholat wajib seperti sholat 5 waktu itu, sebelumnya anak-anak melakukan sholat sunnah ghairu muakkad ini ya, seperti itu. Itu dinamakan dengan sholat sunnah ghairu muakkad. Oke, poin selanjutnya yang nomor 3 yaitu adalah sholat khusuf dan kusuf. Jadi sholat khusuf dan kusuf ini artinya adalah sholat gerhana ya anak-anak. Tapi para ulama itu membedakan dari arti khusuf dan kusufnya ini. Jadi kalau sholat khusuf ini untuk sholat gerhana bulan, dan kusuf ini yang kusuf itu untuk sholat gerhana matahari. Jadi dilakukan pas kapan? Ya dilakukannya pas gerhana bulan dan gerhana matahari ini. Terus kemudian berapa rakaat? Dikerjakan sebanyak 2 rakaat saja ya anak-anak ya. Oke, itu yang dinamakan dengan sholat khusuf dan kusuf. Kemudian yang selanjutnya yaitu sholat istikharah. Ada yang tahu anak-anak apa itu sholat istikharah? Jadi sholat istikharah itu adalah sholat yang dikerjakan 2 rakaat ketika menjelang tidur malam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminta bantuan Allah memilih dari 2 pilihan. Jadi gini maksudnya. Misalnya anak-anakku sekalian bingung nih waktu mau lulus SD mau sekolah di SMP. Antara SMP A sama SMP B, mana yang mau kita masuki, mana yang lebih baik dan mana yang lebih bagus. Nah, jika anak-anak bingung, anak-anak bisa mengerjakan sholat istikharah ini. Jadi sholat istikharah ini adalah sholat untuk meminta jawaban atau meminta bantuan dari Allah untuk memilih dari 2 pilihan yang menurut anak-anak bingung ya. Jadi dilakukan pas kapan? Ya dilakukan pas malam hari dan dilakukan 2 rakaat saja sebelum tidur. Dan biasanya Allah akan memberikan jawabannya pas setelah kita melakukan sholat itu, yaitu tidur malam seperti itu, atau dengan keyakinan hati kita. Biasanya Allah akan memberikan jawaban dari 2 langkah itu ya. Kemudian jika misalnya tidak diberi jawaban sama sekali padahal sudah sholat, maka kita kerjakan sholatnya lagi pada malam-malam berikutnya sampai Allah memberikan jawaban yang tepat untuk kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, poin selanjutnya yaitu sholat istisqa. Anak-anak ada yang tahu apa itu sholat istisqa? Mungkin ada yang sudah pernah mengerjakannya. Ya, jadi sholat istisqa itu ya, misal seperti ini. Misal kita terdampak kekeringan panjang, kita mendapat kekeringan panjang, tidak ada hujan, tumbuh-tumbuhan mati dan tidak hidup. Nah, dengan alasan seperti itulah kita meminta doa atau mengerjakan sholat untuk meminta kepada Allah agar Allah mau menurunkan hujan kepada kita. Seperti itu yang dinamakan dengan sholat istisqa. Jadi sholat istisqa ini adalah sholat untuk meminta hujan.
seperti itu. Pernah diriwayatkan juga oleh Abu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dengan rendah diri, kemudian berpakaian sederhana, khusyuk, tenang, dan berdoa kepada Allah. Setelah itu beliau mengerjakan 2 rakaat sholat seperti sholat hari raya, dan beliau tidak berkhutbah seperti khutbahmu ini. Jadi Rasulullah itu pernah melakukan sholat istisqa untuk meminta hujan ya anak-anak ya. Kemudian dikerjakan berapa rakaat? Nah, sholat istisqa ini dikerjakan 2 rakaat saja. Kemudian dilakukan di lapangan terbuka secara berjamaah pada musim kemarau seperti itu. Sudah paham ya anak-anak ya apa itu sholat istisqa? Selanjutnya yang terakhir ada sholat duha. Ada yang tahu anak-anak sholat duha itu seperti apa? Jadi sholat duha itu adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh umat muslim di waktu duha. Waktu duha itu kapan? Waktu duha itu ketika matahari mulai terbit kira-kira kurang lebih 7 hasta setelah terbitnya dan sampai menjelang waktu tuhur. Jadi sholat duha ini dilakukan pada pagi hari ya anak-anak ya. Sekitar jam 7 pagi mungkin sudah bisa melakukannya sampai dengan menjelang sholat zuhur. Dilakukannya berapa rakaat? Minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat seperti itu ya. Terus kemudian apa saja keutamaannya? Keutamaan dari sholat duha ini banyak ya anak-anak ya. Yang pertama bisa memperlancar rezeki, bisa menghapus dosa, diberikan pahala sebesar pahala umroh, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dari sholat duha ini seperti itu ya. Udah, jadi ini poin-poin dari sholat sunnah ghairul muakkad. Semoga anak-anak bisa paham ya. Kita belajarnya dari awal pelan-pelan saja, tidak perlu dipaksakan. Yang penting niatnya dulu dari hati. Pasti bisa kita melakukannya dengan baik dan benar ya. Untuk materi yang selanjutnya Ibu akan sampaikan di minggu depan, pertemuan minggu depan. Jadi semoga anak-anak bisa paham ya dengan materi ini ya. Ya, seperti itu. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk tugas kalian